Akademi Teknik Tirtawiyata Magelang atau biasa disebut Akatirta berdiri sejak 9 Oktober 2000 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tirta Dharma Pamsi dengan program studi teknik lingkungan terakreditasi B. Akatirta memiliki misi yang tidak kalah penting, yakni menyediakan tenaga kerja profesional melalui jalur pendidikan diploma di bidang teknik lingkungan. Teknik lingkungan yang akan dipelajari oleh para peserta didik tidak seperti pada kuliah di perguruan tinggi lainnya, namun lebih fokus pada bidang kerja yakni tentang penyediaan air minum, sehingga nantinya peserta didik dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam pekerjaan sehari-hari. Kami akan membahas mengenai permasalahan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik dan alam sekitar. Yang mencakup permasalahan lingkungan adalah perubahan iklim, polusi udara, dan ada juga dari lingkungan tersebut. Berikut pembahasannya. Kinclong nih. Dan ini habis cuci mas. Ada airnya? Ini habis. Dari mana? Habis dari sungai. Wah, kalau gitu sungai lagi sana. Tuh, jauh mas. Masalah lingkungan selanjutnya adalah sulitnya air bersih. Mencuci motor saja, airnya harus dari sungai. Air bersih memang sulit dicari. Oleh karena itu, maka kita gunakan air sebaik mungkin dan seminimal mungkin. Karena dengan kita menggunakan air sebaik mungkin dan seminimal mungkin, maka kita dapat mengatasi permasalahan lingkungan, terutama sulitnya air bersih. Permasalahan lingkungan selanjutnya adalah pencemaran sungai. Apa sih pencemaran sungai itu? Pencemaran sungai yaitu pencemaran badan air yang tercemar disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya membuang sampah di sungai, membuang limbah pabrik di sungai, dan mencuci pakaian di sungai dan lain-lain. Yang semua hal itu akan berdampak negatif bagi kesehatan orang-orang yang tinggal di sekitar sungai tersebut. Dan ini adalah salah satu contohnya pencemaran sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahtiar Yusuf Karisma. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemaran udara dibedakan menjadi dua hal, yaitu pencemaran primer dan sekunder. Primer ditimbulkan langsung dari udara, sedangkan sekunder dari reaksi pencemaran primer atmosfer. Pencemaran udara tentunya bisa mengakibatkan mengganggu kesehatan dan contoh tentu saja di area pernafasan itu sangat mengganggu sekali. Ini adalah contoh pencemaran udara yang disebabkan satu dari membakar sampah, dan yang kedua adalah dari terobong asap pabrik. Kerusakan hutan. Pengertian dan definisi dari kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan, ditambah juga pengundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi. Beberapa bentuk terjadinya kerusakan hutan dipicu oleh berbagai kegiatan seperti illegal logging, kebakaran hutan, perambahan hutan, serangan hama dan penyakit. Jumlah populasi hama yang meledak juga bisa menjadi salah satu bentuk kerusakan hutan. Dapat menimbulkan berbagai masalah atau bencana seperti perubahan iklim, yang dulunya iklim di daerah seperti daerah yang hutannya banyak itu dulunya itu iklimnya itu dingin,
sejuk, setelah ditebangi maka akan menjadi gersang atau panas. Hilangnya berbagai spesies baik itu flora maupun fauna, contohnya seperti harimau Jawa yang sudah punah karena banyaknya pembangunan industri atau yang lain. Dan contohnya di tumbuhan seperti bunga Rafflesia yang mulai jarang ditemukan dan harganya sangat mahal ketika ditemukan, atau bisa dibilang dia itu masuk appendix 1. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Banjir merupakan suatu kondisi di mana terjadi luapan air yang berlebih. Ada beberapa faktor penyebab banjir. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Yang kedua, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Yang ketiga, permukiman yang dibangun di bataran kali. Yang keempat, daerah yang memiliki dataran rendah. Yang kelima, penebangan hutan liar. Yang keenam, aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Februari 2019 merilis bahwa saat ini Indonesia menghasilkan sedikitnya 64 juta ton timbunan sampah setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, sekitar 60% sampah diangkut dan ditimbun ke TPA. 10% sampah didaur ulang, sedangkan 30% lainnya tidak dikelola dan mencemari lingkungan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan polusi tanah, udara, air, gangguan kesehatan, serta dapat menimbulkan bencana alam. Saat ini, beragam upaya juga mulai dilakukan untuk meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat dalam mengelola sampah. Edukasi kepada masyarakat secara sistematis dengan berbagai portofolio kelola sampah, mengajak memfasilitasi kegiatan baik dari infrastruktur pengelolaan sampah dari berbagai komunitas peduli sampah akan sangat membantu mengurangi timbulan sampah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan tanah, dan lain-lain.